Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terakhir nomor berapa? Terakhir 110. Boleh diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 110. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Sebaik-baiknya saat dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Ini pernah kita bahas. Sebaik-baik saat adalah ketika kita merasa tidak berdaya dan hanya Allah satu-satunya yang bisa menguatkan kita. Sepanjang kita merasa ya saya mampu, saya bisa, saya berpengalaman, saya tahu, ke Allahnya tidak kuat bersandarnya. Tapi saya tidak mampu kecuali Allah yang menolong, dan diakui sampai ke lubuk hati, saya tidak tahu yang terbaik, Allah yang maha tahu. Jadi kita tidak sok tahu, itu saat terbaik. Tenanglah, saya sudah tahu, itu ada ujubnya di sana. Benar, kita sudah tahu, tapi lebih banyak yang kita tidak tahu. Tahunya sedikit sekali. Kita tidak tahu mana yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kamu tidak tahu, kalian tidak tahu. Kita merasa tidak punya apa-apa, yang punya segala-gala adalah Allah. Antara nabung dengan sedekah, mana yang lebih merasa aman? Tabungan atau sedekah? Teorinya sedekah, faktanya kita lebih aman dengan nabung. Bukan tidak boleh nabung, tapi tidak boleh merasa aman dengan tabungan di dunia, karena yang lebih menjamin kita adalah janji Allah. Sedekah itu mendatangkan janji dan jaminan Allah. Maka saat kita tidak punya apa-apa, walaupun ada, tidak jadi jaminan, Allah lah yang menjamin. Dan yang keempat, saat kita yang saya punya cuma dosa, amal saya tidak bisa diandalkan, sholat jarang khusyuk, amal jarang ikhlas. Tapi kalau dosa itu nyata, mata sering berzina, pikiran kotor, bicara pakai bohong, ditambah-tambah, belum lagi gibah, belum lagi fitnah, makin kita merasa saya ini tidak punya harapan kecuali rahmat Allah lah yang menyelamatkan saya. Karena kalau kita sudah merasa saya sudah tahajud, saya sudah saum, saya sudah sholat jamaah di masjid, saya sudah sedekah, sudah itu sudah bermasalah. Berarti kita merasa diri kita lah yang bisa menyelamatkan diri. Benar, kita harus ikhtiar, harus beramal, tapi amal kita, jujur saja, lihat sholat asar tadi, kalau kita meninggal, mana amal yang bisa diandalkan?
Saya sendiri secara pribadi susah menemukan amal yang kira-kira bisa selamat ini dikubur. Yang mana? Yang mana? Dakwah belum tentu ikhlas. Nolong orang, kita silaturahim dengan orang ada maunya, belum tentu kita baik ke orang, benar-benar baik. Nah, ketika kita sudah merasa cuman rahmat Allah, hanya kasih sayang Allah saja yang bisa menyelamatkan, nah kita tidak merasa berdaya. Walaupun kita berlatih, kita merasa tidak punya apa-apa, tidak tahu ini pulang keluar dari sini apa yang akan terjadi, tidak tahu. Apakah yakin nyebrang itu selamat? Gak ada kemungkinan. Ada saja kemungkinan kita tidak selamat, benar? Sekejap saja bisa terjadi. Walaupun jagoan naik sepeda, bisa dari belakang truk itu. Nah, karena kita merasa tidak ada jaminan keselamatan, maka kita selalu berhajat ke Allah, minta dilindungi, minta dijaga. Itu saat terbaik bagi kita dibanding gampanglah ke sana mah, aman lah. Ada jalan aman, tapi boleh jadi ada ular, ada pohon tumbang, ada petir nyamber. Tidak ada sesaat pun kita aman dari kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu yang tidak terpikirkan pun bisa terjadi. Ada anaknya satu-satunya main gordeng, selek ada talinya. Pas ibunya ke belakang sebentar, pas kembali lagi sudah terjerat anaknya, tergantung di gordeng tersebut. Main di pinggir kolam, lalai sebentar sudah masuk ke sana, sekejap bisa terjadi. Nah, kalau kita merasa kita ini selalu memerlukan pertolongan Allah, perlindungan Allah, petunjuk Allah, penjagaan Allah, itulah saat yang terbaik dalam hidup kita. Kita selalu memerlukan Allah. Ini ada tamu dari mana? MT Fatimah Az-Zahra Cirebon, 100 orang. Yakin selamat pulang tidak, Bu? Tegang. Jangan ujub, walaupun supirnya jagoan, tinggal dibuat meletus aja ban. Kenapa jadi tegang begini? Kalau gitu kami nggak akan pulang, harus pulang. Tapi berlindung kepada Allah sepanjang waktu. Oh, di jalan mau lebaran kemarin ada yang mobilnya jadi di jalan kereta api, ya ternyata supirnya error. Dia mau ngajak mati sama-sama penumpangnya, masuk ke rel kereta api. Tidak pernah terencanakan siapapun. Kenapa jadi cemas begini? Saya nggak akan turun, takut jatuh dari tangga. Ya udah, di sini aja terus. Caranya adalah berlindung kepada Allah setiap waktu. Anak pergi sekolah, yakin gitu akan selamat di jalan? Doa, ya Allah, titip anak, Engkaulah yang menyelamatkan selama di perjalanan. Tidak ada satupun pelindung yang maha kokoh selain Engkau. Itu saat yang baik. Suami, ibu cemburu ke suami, digimanain, Bu? Pernah cemburu sama suami? Digimanain? Kan? Ibu centil, enggak ngepek, Bu. Makin enak nanti suaminya. Hanya Allah yang ngebulak-balik hati suami. Banyak godaan loh, Bu, suami di mana-mana. Ya, ibu ngejaganya gimana? Allah lah satu-satunya yang bisa menjaganya.
Ya Allah, ampuni saya belum jadi istri yang baik, saya belum bisa menjaga diri, kata-kata sering tidak baik, saya jarang berterima kasih di rumah, penampilan seperti terus-menerusan mau ngepel. Ampun ya Allah. Daripada curiga, daripada mewaspadai, mending tobat, minta ampun dan minta penjagaan kepada Allah. Itu saat yang baik. Lanjut Ustaz. Mata aushaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Nah, ini penting nih. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Jinak di sini jadi rasa enak, dekat dengan Allah. Kita bergaul dengan makhluk tidak dilarang, tetapi bergaul dengan makhluk yang membuat jauh dari Allah itu yang buruk. Apa yang membuat jauh dari Allah? Kita gaul dengan makhluk manusia dan lebih sibuk berharap kepada manusia daripada kepada Allah, itu buruk. Ingin ketahuan cakep, ingin seperti orang kaya, ingin dinilai teman-teman punya tas Hermes, ingin dinilai kerudungnya paling bagus, terus kita gaul tapi untuk pamer, untuk dipuji, untuk diakui, untuk dihargai. Ini mau apa? Gaul dengan orang jadi ujub, gaul jadi orang jadi ria, gaul dengan orang jadi gibah, gaul dengan orang jadi fitnah. Terus apa untungnya gaul seperti ini? Apalagi kalau gaulnya hanya dengan orang-orang yang dianggap kaya, supaya dianggap sebagai ikutan kaya, padahal bokeh. Gaul dengan orang kaya dengan harapan kebahagiaan, dikasih sesuatu. Kan ada yang bergaul tuh karena ingin sesuatu. Kalau ingin nambah iman, ingin nambah amal, bagus. Tapi kalau kita gaul dengan orang karena ingin dikasih dunia, ada 4 yang harus dikurangi kalau ingin punya hati bersih. 1, kurangi tidur. Maksudnya secukupnya lah tidur, jangan enak-enak berlama-lama tidur, karena waktu tidur kita tidak banyak amal yang kita lakukan. Rugi waktu kita, waktu produktif untuk mendekat ke Allah, kecuali tidur yang diniatkan untuk mengistirahatkan tubuh supaya kuat beramal lagi kepada Allah. Nah, itu secukupnya. Tidur awal, bangun akhir, ngaco. Tidur awal itu supaya bangun awal. Tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam udah cukup ini. Bangun jam 3 kalau tidur jam 9. Bagus lagi lebih awal yang cukup. Kemudian kurangi makan. Kalau kebanyakan makan mungkin nanti darahnya ngumpul di daerah perut aja ya, jadi otak kita kurang darah. Jangan banyak makan, hadirin, secukupnya. Makan itu untuk menegakkan punggung supaya bisa beramal soleh. Tidak ada habisnya berpuas-puas makan. Beragam penyakit itu di antara penyebabnya adalah banyak makan. Dan banyak makan itu yang pantas itu memamah biak itu kerbau ya. Kurang lucu kita ngunyah terus. Apa enggak bosan tuh ngunyah terus?
secukupnya. Yang ketiga, kurangi ketemu orang. Kalau tidak yakin ketemu ini akan manfaat, ya sudah, baru ketemu kalau yakin akan manfaat, dapat ilmu, ladang dakwah, silaturahim, kita bisa nolong orang, kita dapat nasihat, kita memberi nasihat, yakin manfaat, ketemu, cukup, mundur lagi. Tidak ada larangan ketemu orang, hadirin. Kita hidup bukan buat diri sendiri. Tapi kalau ketemu kita jadi ragi, asal singkong jadi tape, artinya mewarnai, ya ketemulah. Tapi kalau kita yang terwarnai keburukannya, kita jadi ingin banyak gaya, jadi bohong, sudah. Tidak semua lingkungan membawa kebaikan. Bukan untuk memutuskan silaturahim, tapi kalau membuat hati jauh dari Allah, untuk apa? Kita lebih ingin dipuji orang sampai mengabaikan penilaian Allah. Mau apa? Tidak ada harganya gaul dengan orang yang membuat kita jauh dari Allah, rugi. Dan yang keempat, kurangi bicara. Kalaupun harus ketemu orang, jangan bicara kalau tidak ada manfaat. Lebih baik mendengar, menyimak, banyak manfaatnya. Kalaupun mau bicara, pilih, dirasa-rasakan, dipikirkan, sehingga yang keluar kata-kata itu kata-kata yang disukai Allah. Nanti Allah menolong kata-kata itu manfaat. Tidak perlu cari akal supaya kita disukai orang. Mau apa kita disukai orang tapi Allah tidak suka ke kita? Tidak sederhana memang, tapi yakinlah kalau kita berusaha disukai Allah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tidak banyak, tapi setiap bicara bertenaga, bisa menggugah dan mengubah jalan dari Allah perubahan. Kurangi tidur sampai yang proporsional, kurangi makan sampai yang wajar untuk tubuh kita sehat, kurangi bertemu orang kecuali bertemu yang bisa memberikan manfaat, dan kurangi bicara. Kalau punya kawan, punya pendamping hidup, jangan berlebihan mencintainya, karena itu bisa mengabaikan kepada Allah. Secukupnya saja, dan jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Ibu, Bu, mau bahagia? Tahu rahasianya? Jangan terlalu cinta sama suami. Pertama, suami ibu belum tentu apa? Belum tentu panjang umur, Bu. Dan mau ngapain terlalu cinta? Ini maaf ya, berulang-ulang, ini bagi istri yang terlalu cinta ke suami, pasti banyak masalah dalam hidupnya. Tidak akan tenang, tidak akan bahagia, GTA, galau tiada akhir, cemteremen, cemburu terus menerus, liwe, liar wae. Bu, ini karena tamunya baru, jadi saya harus ulangi ya materi ini. Siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Yang menghidupkan ibu siapa? Yang memberi rezeki kepada ibu, yang menutupi dosa dan aib, yang bisa ngasih pahala siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang bisa memberi husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu suami ibu apaan? Sampai dicintai habis-habisan, apaan suami ibu, Bu? Jawab. Suami ibu teh apa bagi istri teh?
Jawab ibu, ini teh punya suami tidak? Iya, jadi suami teh sebagai apa? Imam, bisa gitu ngimamin? Kemarin cuma ina atau ina waktu Ramadan. Sebagai apa? Pendamping. Cuma pendamping. Kok nggak ada di sini? Kalau didampingi supir, Jawab. Ini MT Fatimah Az-Zahra Cirebon, udah berapa lama ngaji? Jadi suami teh sebagai apa? Jawab. Kepala keluarga. Cuman kepala, nggak ada badannya. Suami teh ladang amal, ibu. Oh, kan Allah. Nikah segitu lama, oh ladang amal. Iya. Suami itu ladang amal. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kesalahan dan kekurangan suami ibu bersabar dan ibu membantu memperbaikinya, mendoakannya, ibu dapat pahala. Di yaumal hisab itu masing-masing, ibu dan suami itu dihitung masing-masing. Tapi kalau saya ingin suami saya itu ganteng, baik, soleh, banyak uangnya, hafiz Quran, tapi kan yang itu nggak mau sama ibu yang barusan disebut ya. Terima yang ada. Kita nggak bisa mikirin yang nggak ada, yang ada saja dijadikan ladang amal. Mengerti bu? Apa suami bisa melindungi ibu tidak? Jawab. Ibu sekarang digigit nyamuk di sini, suami di Cirebon nggak bisa apa-apa. Ada yang sudah meninggal suaminya tidak? Saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya aja. Yang sudah lama meninggal, sudah meninggal bu, maaf saya mohon maaf tanya ini, sudah bu? Sudah berapa lama? Sudah 9 tahun suami meninggal. Dengarkan ibu-ibu yang lain, maaf ya bu ya, suami ibu sudah wafat 99 tahun yang lalu. Ibu masih hidup? Masih ya? Kelihatan dari sini masih bu. Ibu makan, rezekinya masih ada, masih berteduh, minum, masih punya penutup aurat. Ternyata bukan suami yang memberi rezeki ke ibu ya. Kalau suami pemberi rezeki, ibu udah ikut meninggal. Suami itu jalan sebagian rezeki dari Allah. Suami nggak ada, ya Allah yang menciptakan ibu lah dari awal sampai akhir yang menjamin. Makanya jangan banyak berharap dari suami. Makin banyak berharap, makin jauh dari Allah. Cirinya jauh dari apa? Dari Allah apa? Gelisah, tidak tenang, cemas dengan yang belum terjadi, sedih dengan yang sudah terjadi. Itu penderitaan. Bapak kenapa ngelihat saya begini? Kalau kami bagaimana? Nah bedanya, kalau lelaki takut istri, itu dia masalahnya Pak. Harusnya roja, khauf dan hub itu kepada Allah yang pol-polan tuh. Harap, takut, cinta. Kalau harap, takut, cinta ke makhluk abis-abisan, udah nggak ada bahagia itu. Nggak ada bahagia. Mau punya istana, punya mobil mewah, punya harta melimpah, nggak ada bahagia. Bahagia man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu kalau beramal soleh. An-Nahl 97, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka di dunia ini Allah memberikan hayatan thayyibah. Jelas bu? Apa?
yang barusan, ya. Sudahlah, jangan terlalu anteng dengan orang, ya. Hati-hati yang punya kawan akrab yang segala diceritakan, masalah tuh. Jangan terlalu akrab dengan orang yang membuat kita lalai dari Allah. Lalainya apa? Berharap ke makhluk, cinta ke makhluk, takut ke makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling layak. Hati ini lengket, lekat. Dengan dunia enggak boleh lengket, ya. Silakan, ada pertanyaan? TikTok ada yang nanya tidak? Tok? Belum ada. Jangan mempersulit orang lain, ya. Ibu-ibu boleh silakan dari Fatimah Az-Zahra Cirebon. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan selesaikan pertemuan ini. Kata kuncinya, kalau ingin dekat dengan Allah, jangan nempel hatinya ke makhluk. Cinta boleh, sayang boleh, tapi hati nggak boleh lengket. Nanti kalau banyak berharap, kecewa kita. Berikan. Kalau dengan makhluk itu bukan di, ya. Bukan ingin disayang, bukan ingin dipuji, bukan ingin diberi. Di itu ke Allah, karena pemiliknya hanya Allah. Ke makhluk itu ingin memberi, ingin menyayangi, ingin memuliakan, ingin menghargai. Insya Allah bahagia, karena itu amal soleh. Kalau ikhlas, saya sudah menyayangi suami, tapi suami nggak menyayangi saya, padahal saya ikhlas. Nggak ikhlas. Tahu dari mana? Kecewa. Kalau orang ikhlas udah jarang kecewa ke makhluk, udah nggak ada, lempeng we, karena pikirannya nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Ini serius hadirin. Latih. Kalau nanti sedang sedih-sedih, galau-galau, periksa aja hatinya, pasti makhluk lagi mendominasi hati. Silakan, ada pertanyaan kah? Ya, silakan. Maaf, mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah atas ilmunya. Izin bertanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa mengampuni AA, membimbing AA, menurunkan keberkahan pada ilmu dan keluarga AA dan juga pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, jadi kan ada amal soleh yang dimana di situ Allah tuh Rasulullah tuh menyampaikan fadilah-fadilahnya. Mungkin sebelum kita berangkat perjalanan kita berdoa, kemudian di situ Rasulullah menyampaikan fadilahnya itu dijaga, diselamatkan kayak gitu. Setelah kita berdoa, suasana hati kita tuh harus seperti apa? Apakah kita harus merasa aman gitu, atau karena kita sudah berdoa gitu, atau seperti apa gitu? Syukran jazakallahu khair. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nurus samawati wal ardh, cahaya bagi langit dan bumi. Dan Allah suka sekali kepada hamba yang berdoa. Allah lah nanti yang menanamkan ketenangan itu. Kita tidak bisa tenang dengan keinginan kita, tapi kita ala bizikrillah tatmainnul qulub. Pekerjaan kita apa? Sesudah kita doa saja yang lebih banyak. Berlindung terus kepada Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu sudah janji Allah, bukan wilayah kita. Doa yang terpenting kita panjatkan tuh bukan hasil doanya. Yang paling penting kita bisa ibadah dengan doa. Sholat itu doa. Yang terpenting dari doa itu bukan terkabulnya keinginan kita. Yang terpenting dari doa, Allah mencatatkan kita ibadah dengan doa. Kan? Sahih ini, al-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah.
Ibadah itu kan tujuannya diterima oleh Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Kita udah doa, tapi misalkan ada kejadian, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Bukan berarti tidak dikabulkan, cuma Allah punya rencana yang lebih baik. Saya sudah doa, kok dompet saya hilang. Itu ciri-ciri mau punya dompet baru, ya nggak? KTP baru. Kenapa ya sudah doa? Ya mungkin doanya hanya basa-basi. Kan ada yang doa mulut bicara tapi hati tidak. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Hanya bicara, tapi itu lebih baik daripada yang tidak. Tapi yang lebih baik lagi, bismillah, dengan namamu ya Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepadamu. Allah, kepada Allah. La haula wala quwata, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali darimu ya Allah. Bulat di sini tuh. Nah, itu paten. Berapa banyak yang kita doa dan tidak mengerti yang kita minta. Ayat kursi, satu ayat fadilahnya luar biasa. Dibaca setiap sholat itu jaminnya surga. Sebelum tidur baca ayat kursi, setan tidak akan ganggu. Kenapa saya baca ayat kursi tapi erep-erep? Tahu erep-erep? Tindihan yang ya. Sekarang saya tanya, apa arti ayat kursi? Itu ayat yang di kursi malah cuman itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba artikan. Banyak yang tidak tahu artinya. Padahal paham itulah kekuatannya. Ya, tentu saja Allah menghargai kita membaca ayat kursi dibanding tidak baca sebagai zikir. Tapi kalau kita paham artinya, itu beda kekuatannya untuk membuat kita lebih terlindungi. Jadi gimana kalau kita sudah doa? Ya sudah zikir saja sepanjang jalan, ya. Begitu. Kita pasrahkanlah ke Allah, mau diapain aja terserah Allah. Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang penting kita bisa patuh kepada Allah, yakin ke Allah. Itu udah rezeki pol tuh. Udah gitu kita dibuat sakit, yang gak apa-apa. Kita minta sehat, kita berusaha untuk sehat, kita doa, tapi udah itu diberi sakit, pasti ada kebaikan di balik ini. Yang kalau sehat mungkin akan membuat kita lebih parah, gitu kan? Jadi udah doa mah terus saya berzikir. Dan yang berharga, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya agar beruntung. Siapa di sini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Pasti yang paling banyak zikirnya. Karena fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita ingat ke Allah dengan niat dan cara yang benar, Allah memperlakukan kita spesial. Al-Baqarah 152, ya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Siapa yang paling mulia di antara kita, yang paling diingat secara spesial oleh Allah? Siapa yang paling diingat Allah? Yang ingat Allah. Kalau ingat Allah lampu nyala, ya gini, ada hadisnya sahih ini. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, permisalan orang yang zikrullah, ingat kepada Allah, dan yang tidak ingat kepada Allah seperti yang hidup dan mayit. Jadi kalau ibu naik bus tidak ada yang ingat ke Allah, itu bus namanya apa? Kereta jenazah ukuran besar jumbo. Naik mobil, hura-hura di dalam mobil, gak ada yang ingat Allah, itu mobil jenazah.
di kamar ibu sama suami sama anak ngobrol hura-hura, nggak ada yang ingat ke Allah, namanya kamar jenazah. Nah, jadi horor begini. Kita itu baru dianggap hidup kalau sedang ingat Allah. Itu hadis sahih hadirin. Kalau diibaratkan lampu, zikrullah, lampu nyala, lupa ke Allah, lampu mati. Seperti apa kira-kira hidup kita? Dalam kegelapan, benar? Udahlah, nggak usah banyak ngobrol, cekakak, cekikik, dianggap tidak ada nilainya. Sekuat tenaga perbanyak zikrullah, bisa dengan lisan, bisa dengan tafakur, bisa di hati, bisa dengan tubuh mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Silakan. Ini ada. Majelis. Ya, ini Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Majelis Ta'lim Al-Jahra Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Mudah-mudahan AA bisa membalas ke Cirebon. Membalas itu maksudnya gimana, Pak? Balas silaturahmi. Jadi saya yang ke sana. Iya. Amin. Apa? Amin. Silaturahim itu kan niat baik. Iya, betul. Pertanyaannya begini tadi, seolah-olah istri atau suami itu kan menjadi penghalang seolah-olah dalam tanda kutip untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah yang tadi dibicarakan itu. Kemudian banyak ulama-ulama kita, ada ulama-ulama kita salafus sholihin yang tidak tidak punya istri atau juga mungkin tidak punya suami. Lalu bagaimana dengan tadi emak-emak yang sudah rangda dan yang juga duda nih, apa sebaiknya kawin lagi atau sebaiknya tidak kawin lagi? Minta penjelasannya. Itu terserah itu. Jangan ngomong ke saya, Pak. Saya mah sudah. Kalau Bapak mau ya sok aja Bapak teh. Maaf ya. Ya tergantung, Pak. Tapi tidak ada satupun yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Kalau toh akan menikah dan bisa menjadi ladang amal, nikahlah. Kalau merasa sudah cukup lama berumah tangga dan sekarang dengan tidak adanya pendamping bisa lebih dekat kepada Allah, kalaupun ada pendamping takut, tidak siap, bahkan jauh dari Allah, ya istiqoroh saja, ya Allah, karena Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik. Jangan lupa dua hal dalam mengambil keputusan: bermusyawarah dengan ahlinya dan istiqoroh. Dan tiap orang beda-beda, kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang, kejadiannya beda-beda, keperluannya beda-beda, kondisinya beda-beda. Jadi mungkin ada yang lebih baik dengan sendiri, ada yang lebih baik dengan bersama, ada yang lebih baik bersama-sama, begitulah ya. Ya begitu. Kenapa Bapak jadi menganga begitu? Tiap orang beda-beda kondisinya, dan kita tidak bisa menilai seseorang dengan alat ukur kita, ya. Kalau saya merasa ini, orang lain belum tentu baik. Sudahlah, daripada ngurus coupling orang lain, lebih baik coupling diri sendiri aja diperbaiki. Untuk orang lain kita doakan yang terbaik. Terakhir, supaya ganjil 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mengucapkan jazakumullah khair untuk AA. Alhamdulillah. Selama ini kami sudah menitipkan anak-anak kami untuk pesantren di AA. Alhamdulillah. Yang kemarin di wisuda bukan? Ya. Alhamdulillah. Sama-sama Pak. Tentu bisa selalu istiqomah
di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertanyaannya juga sama, berhubungan dengan salah satu ikhtiar kami menyekolahkan anak di pesantren adalah supaya menjadi amal soleh bagi kami. Dan karena tadi disampaikan belum tentu amal kita saat ini diterima sama Allah ya untuk kedepannya itu. Apakah boleh berharap kepada kesolehan anak itu nanti bisa untuk amal kita yang diterima Allah itu? Ya. Itu. Baik Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Apakah boleh kita ngedidik anak supaya nanti anaknya jadi soleh dan ngedoakan kita, begitu Pak? Pernah ada seorang anak, sengaja kamu saya sekolahkan, saya didik supaya kamu nanti mendoakan. Oh, saya tuh investasi ya, katanya gitu. Sebaiknya mendidik anak karena Allah saja sudah cukup. Ya Allah, saya pesantrenkan anak, saya didik anak sebagai amalan, semoga engkau ridho, selesai di sana. Seperti tahajud, tahajud ingin lunas hutang, jangan. Tahajud itu supaya Allah ridho kepada kita. Udah gitu kita doa minta lunas hutang, itu doa saja ya. Jangan sampai tahajud untuk jodoh, tahajud untuk lunas utang, tahajud untuk mencari keridhaan Allah. Karena ibadah itu nyari ridho Allah. Sudah itu kita doa ingin lunas hutang, ya bagus, karena itu saat mustajab. Sama ngedidik anak juga Pak. Kenapa kita berbakti kepada orang tua? Kenapa? Ya karena kasihan dong orang tua saya, sudah ngedidik saya, sudah melahirkan, sudah ngurus. Itu benar, tetapi yang paling benar adalah saya berbakti karena ini diperintah oleh Allah. Saya berbakti ke orang tua saya agar Allah ridho. Kenapa Bapak menghargai istri? Supaya Allah ridho. Kenapa istri berbakti ke suami? Saya berbakti ke suami semata-mata agar engkau ridho. Jadi amal semuanya. Ibu, kenapa ibu makan? Karena lapar ya. Kami ada kucing juga, maaf ya ya. Kalau udah lapar makan dia. Makan tuh cari keridhaan Allah, Bu. Ya Allah, saya makan semoga engkau ridho. Saya niatkan makan ini supaya tubuh saya kuat, bisa mengabdi padamu. Gitu Pak. Jadi udahlah, nggak usah disebut itu, nanti anak sakit hati. Oh, investasi ya, saya disekolahkan supaya ngedoain ya. Janganlah Pak. Ya Allah, ini anak amanahmu, titipanmu, saya didik semata-mata agar engkau ridho. Udah, Allah udah tahu kok di hati kecil Bapak pengen didoain, udah tahu, nggak usah disebut-sebut ke anak. Apalagi nyebutin jasa. Bapak yang nyekolahkan, ini ibumu yang hamil, yang melahirkan. Itu kata anak, saya emang nggak pesen lahir dari ibu ya. Nggak boleh nyebut-nyebut jasa ke anak. Udah, nggak apa-apa. Saya sudah membesarkan anak nggak tahu balas budi, diam, tetap diam. Jangan disebut-sebut, saya yang membiayai kamu, diam. Karena sebetulnya uangnya juga dari Allah semua. Udah, tobat aja. Kita udah nyekolahkan, udah ngedidik, tapi anak belum balas budi, enggak apa-apa, kita tetap tobat. Sampai kapan kita memberikan yang terbaik kepada anak? Sampai kita mati. Loh, kok kan amal soleh, bagi kita kan amal soleh. Kita bukan nunggu balasan dari anak. Emang begini jadi orang tua, punya anak perempuan, dijaga, dibesarkan dengan hati-hati. Udah nikah, dibawa tuh oleh suaminya, udah nggak apa-apa. Punya anak laki-laki, dididik, disekolahkan, dijaga. Oh, udah nikah, gaji pertama buat siapa coba? Kan? Buat istrinya. Nggak apa-apa, jangan iri. Kamu diam. Ada ibu-ibu sedih karena anaknya udah nikah, beli HP, bukan buat ibunya tapi buat istrinya. Nggak apa-apa. Jangan suka nunggu-nunggu dikasih oleh anak ya Bu.
Ibu pasti menderita. Anak king, diam dah, lakukan aja kita yang terbaik. Nggak usah mikirin balas budi dari anak, nggak ada. Kita pikirannya cuma satu, supaya Allah ridho. Nanti ada waktunya. Gitu Pak? Lebih lega nggak Pak? Lebih lega. Gitu Pak? Ya udah. Jangan ngitung uang yang udah kita keluarkan, apalagi ibu ngitung air susu. Kamu tuh udah habis sekitar 2 tangki, tahu? Nah, enggak boleh, udah. Itu udah amal kita. Nggak usah disebut-sebut, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah diingat-ingat. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Udah, Allah nggak akan lupa kok. Dihitung semua oleh Allah. Ada waktunya, ada balasannya. Kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, pasti nyesek tuh di hati, ya. Nyesek. Semua mikirin anak sekarang. Bener ya, bener gitu. Saya dititipin anak 11. Ya sudah, 9 sudah nikah, tinggal 2 lagi. Nanti yang 2 juga mungkin ada jodohnya nikah. Ya sudah, dulu anak suka nge-WA rajin, sekarang tidak serajin dulu, wajar, karena sudah ada kesibukan lain. Dan kita tidak boleh kecewa, kita aja yang nyapa, ya. Makin banyak berharap, makin banyak terluka, dan tidak baik. Tinggal ngedoa ke Allah, ya Allah, sisipkan di hati anak untuk mendoakan, gitu. Semuanya mikir sekarang, aduh iya, mikir nggak sih Bu? Ya, saya lihat kelihatan dari sini jadi menganga, matanya terbeliak ke atas, gitu. Lidah menjulur, kan jadi kurang bagus. Enggak lah, enggak begitu. Masa orang mikir adalah hidup sama Allah, ya. Allah maha dekat, Allah maha baik, Allah yang punya segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya. Sebelum minta apa-apa ke orang, minta dulu ke Allah. Jangan bicara ke orang sebelum minta dulu ke Allah. Orang itu tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Orang juga tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Nggak ribet kok hidup ini, ya. Terus-terusan aja bergantung ke Allah. Kita stres itu karena lupa ke Allahnya. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu ingat padamu dimanapun kapanpun. Belenggu hati ini ya Allah, agar tidak pernah berpaling darimu. Jadikan apapun yang kami lakukan semata-mata hanya karena Engkau, hanya mengharap ridho-Mu. Putuskan di hati kami berharap kepada makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya agar Engkau ridho kepada kami. Jadikan apapun yang kami lakukan benar-benar di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, jangan biarkan ada yang mencuri hati ini. Jangan biarkan makhluk menjadi sandaran. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan. Tampakkan dunia ini seperti yang Engkau tampakkan kepada Rasul-Mu, kepada para kekasih-Mu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menghinakan kami. Ya Allah, ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada ingat padamu. Ampuni, ibadah kami sangat jarang khusyuk, amal-amal kami jarang ikhlas. Ampuni, kami jarang mensyukuri nikmat dari-Mu yang melimpah. Bahkan
Begitu banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, kami sering berburuk sangka kepadamu, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdirmu, padahal pasti yang terbaik. Ampuni, kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani, padahal itu pasti yang terbaik. Ampuni, kami kurang bersungguh-sungguh di jalanmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, wa qalban khasyian, hati yang selalu khusyuk kepadamu, wa lisanan zakiran, wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih hadirin. Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan apapun yang terucap, mengetahui apapun yang ada dalam pikiran, di hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Cukuplah Allah bagi kita segala-galanya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, semua yang kita miliki ya pasti nanti akan kita tinggalkan. Nah, daripada kita ditinggalkan sama dia, lebih baik dia kita kirimkan ya ke tempat yang kita akan menuju ke sana, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara ngiriminnya gimana? Ngirimkannya bukan di sono, ngirimkan di sini. Dengan apa? Berbagi dengan yang lain. Ya, berbagi dengan saudara kita, baik itu berupa sedekah, kemudian hadiah atau wakaf, apapun namanya. Yang penting berbagi. Nah, salah satu tempat yang layak untuk berbagi adalah Darut Tauhid. Ya, di antaranya Darut Tauhid. Maka jangan ragu karena antum melihat sekali kegiatannya untuk apa. Bukan orang lain yang akan menikmati. Semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya kita lagi berbuat baik pada diri kita sendiri, bukan berbuat baik ada orang lain. Fastabiqul khairat. Karena itu yuk kita berlomba-lomba berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jazakumullah khairan untuk semua yang telah ikut andil dan berpartisipasi dalam bentuk apapun. Insya Allah menjadi barokah untuk semuanya. Hakadha walafu minkum. Saya Novel, atau aslinya Naufal ya, tapi di KTP-nya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jazakumullah khairan. Hakadha walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.